Tadi aku tuh tertarik untuk membungkus ikan ini sih guys. Namanya tuh avocado puffer ya guys ya. Ikan yang memang dia cukup chill sebagai puffer fish ya guys. Dan cukup santuy dan santun gitu ya guys ya kalau misalnya kita pelihara. Karena memang dia tuh nggak agresif gitu. Ini dia diem-diem begini tapi kalau udah ada mangsa sih dia agresif. Nah ada yang lebih agresif lagi nih namanya buntal pao nih. Seperti ini bentukannya guys ya. Gemoy, buntal, dan pao dia guys. Calon ini ya. Tuh. Wow. Oh, kamera ini. Kenapa gendut? Banyak orang yang memperuntukkan mereka itu untuk membasmi keong. Pas banget nih di rumahku ada keong-keong gitu di akuarium. Jadi memang mereka tuh udah ada makanan gitu guys, keong-keong ya. Walaupun kalau misalnya untuk ikan-ikan yang lain sih ini aja teman-teman bisa lihat gapinya sobek-sobek ya guys ya. Karena memang dia tuh agak agresif. Cuman kan di rumah sama Molly, tapi kan banyak makanan keong. Kayaknya mereka bakal lebih memilih makan keong sih menurut gue ya dibandingkan menggigit-gigit yang lain. Oke guys, di video kali ini kita lagi di toko ikan The Fins ya guys ya, dan aku tuh udah ngeliat ikan-ikan yang ada di sini. Mungkin di video yang lain teman-teman juga bisa perhatiin ya, aneh banget dan jarang-jarang banget ya guys ya beberapa ikannya. Tadi aku tuh tertarik untuk membungkus ikan ini sih guys, namanya tuh avocado puffer ya guys ya. Ikan yang memang dia cukup chill sebagai puffer fish ya guys, dan cukup santuy dan santun gitu ya guys ya kalau misalnya kita pelihara. Karena memang dia tuh nggak agresif gitu. Cuman tadi tuh aku dikasih tuh sama Kanova, ini kan memang ikannya itu baru datang kemarin, jadi terlalu beresiko lah istilahnya ya. Sangat baik sekali ya guys yang memberitahu aku seperti itu ya. Terlalu beresiko, belum ada kondisi dengan baik, paling nggak kayak udah seminggu di sini, oke lah gitu lah ya guys ya. Jadi aku tidak disarankan untuk membungkus ikan, karena memang katanya di awal-awal datang tuh dia pasti akan ada kayak white spot dulu lah, apa dulu nih kayak gini-gini ada white spot dikit ya guys ya. Ini hal yang wajar dan hal yang pasti terjadi apalagi buat ikan yang baru datang gitu lah ya guys. Jadi tadi aku nggak disarankan, sangat baik sekali ya menyarankan aku untuk tidak mengambil ini. Jadi mungkin buat teman-teman yang tertarik juga nih, kayaknya sih aku upload mah dia udah oke lah ya guys ya, karena memang kan udah bener-bener oke banget buat dibungkus kan. Kalau untuk saat ini sih belum, dan aku kan orang Bandung juga, katanya baru minggu depan nih okenya buat kita adopsi. Makanya aku juga belum terlalu kayak ya udahlah kalau misalnya memang keputusannya seperti itu, kayaknya kita untuk bungkus ini sekarang terlalu terburu-buru ya, takutnya juga kesana ntar meninggal gitu ya guys ya. Jadi tadi aku tuh sempat lihat-lihat juga, karena ikan-ikan di sini kan aneh-aneh, unik-unik ya. Tadi tuh ada beberapa ikan juga di sini, ikan buntal lagi. Tadi ada ikan buntal yang belum aku spill yang di bawah situ loh kak, buntal kelapa ya, pao ya. Tadi juga ada ikan buntal ini sebenarnya guys. Kalau ngomongin soal ikan buntal tuh, nih ikan buntal pao, ikan buntal ini nih, ini kayaknya kita ada di rumah ya, Palembang itu kan. Oh ini di rumah aku kira dia tidak akan survive, tapi ternyata dia survive sampai sekarang loh. Keren banget sih guys yang di rumah ya. Ini dia diem-diem begini tapi kalau udah ada mangsa sih dia agresif. Nah ada yang lebih agresif lagi nih namanya buntal pao nih. Seperti ini bentukannya guys ya. Gemoy, buntal, dan pao dia guys. Terutama yang itu sih, ini kayaknya oke banget sih. Aku tadi mempertimbangkan nih buat ambil yang ini nih guys tuh. Lihat agresif banget tuh, ini galak sih. Kosong nggak berani. Apa ini ya? Menarik guys, lihat galak gini tuh kelihatan ya. Calon ini ya. Tuh. Wow. Oh, kamera ini. Kenapa gendut? Padahal nggak ngapa-ngapain, cuma gini-gini doang tuh guys. Jangan ngeganggu. Ih, kenapa nggak gendutan dia ya? Menarik lagi Sal. Aduh, jadi stres gue nih. Kayak si bulbul ya? Tapi bulbul lebih gila lagi. Kalau bulbul kan emang jenisnya fakta tuh, dia lebih agresif lagi. Wah ini agresif nih guys. Emang sebenarnya tuh buntal itu pada dasarnya tuh banyak. Oh guys. Ngomong mulu lo, direktur lo. Ke kamera flaring ya. Ke kamera flaring guys. Waduh, kok jadi bingung kita ya guys. Lagi nggak? Bingung Wih. Seru kayaknya guys ini ya. Apa kita bungkusin aja ya? Awalnya tuh aku tuh mempertimbangkan untuk buntal mini sih. Ih, tapi kok ini keren banget ya, kayak udah adaptasi banget lagi. Lihatin yang mini. Nih, ntar kita liatin yang mini ya. Kok bagus yang itu ya guys? Menarik sih, tapi itu harus di soliter kayaknya. Bagus lagi yang pau tadi kak, galak itu Aku tuh tadi mempertimbangkan juga buat ambil ini, tapi sekalinya ngambil ya kayak mungkin 10-15 ekoran lah ya guys ya. Dia tuh bisa membantu katanya ya untuk akuarium sebenarnya guys. Gila, buntal pau tadi keren banget lagi ya. Menarik banget lagi ya guys. Kalau ini kita ambil buntal pau juga kita ambil ya guys. Kalau buntal yang pau itu mah nggak boleh nggak boleh digabung kayaknya kayak itu. Galak kayak itu ya pasti ya. Ada sih aku akuarium mah sebenarnya ya, aman-aman aja sih. Atau kita coba buat ambil ya. Kok keren ya guys yang tadi ya. Bisa aja sih kita ambil dua-duanya sih guys. Jadi si buntal itu kita ambil 10, yang ini kita ambil 1 gitu loh. Ya iyalah, ambil doang nggak bisa guys. Yang ini tuh guys begitu ini langsung ini gigit pasti nih sakit sih. Kak aku modein deh. Kenapa jadi ini? Wah, padahal aku udah ngobrol. Tadi tiba-tiba ngegembung gitu.
gara-gara lihat moncong kamera. Aku mau ini ya. Sama kayaknya kita juga bakal ngambil buntal India sih guys. Buntal India kita ambil. Buntal India juga aku mau ngambil deh 10 ekor malah. Ini sama buntal India deh guys. Ini kayak menarik sih. Aneh banget soalnya guys. Bisa kayak tadi coba ya. Dia bakal menggigit plastik dan plastiknya bolong nggak kak? Ini kak? Serius? Iya. Pastilah ini gimana dong? Itu mau Mau dibawa ke Bandung iya? malam ini. Aduh, aku baru pulang besok lagi, tapi aku di rumah mertua aku sih sebenarnya hari ini sih. Pokoknya kita cek aja, maksudnya sama aku selalu dipantau aja gitu ya. Barangkali dia tiba-tiba gigit, tapi udah pasti gigit kemungkinan besar. Gigit sih bisa, tapi kan kita double. Double ya? Waktu nggak apa-apa lah kak lah. Nanti resiko ditanggung pemenang lah. Aku mau ambil ini kak, ini soalnya dia sudah memanggil-manggil tadi mulutnya kak. Aku ini mau bungkus ini, sama kayaknya sih kita mau ambil juga buntal India ya. Jadi aku tuh mempertimbangkan juga kenapa ngambil mini puffer ini. Tadi aku nanya ke Kanoval, si buntal puffer ini biasanya buntal puffer mas sama ya. Si mini puffer ini tuh biasanya tuh diperuntukkan seperti apa? Katanya banyak orang yang memperuntukkan mereka itu untuk membasmi keong. Pas banget nih di rumahku ada keong-keong gitu di akuarium. Jadi memang mereka tuh udah ada makanan gitu guys, keong-keong ya. Walaupun kalau misalnya untuk ikan-ikan yang lain sih ini aja teman-teman bisa lihat gapinya ini sobek-sobek ya guys ya, karena memang dia tuh agak agresif. Cuman kan di rumah sama Molly, tapi kan banyak makanan keong. Kayaknya mereka bakal lebih memilih makan keong sih menurut gue ya dibandingkan gigit-gigit yang lain. Aku ambil ini 10 deh kak. Ini 10 sama yang tadi kita ambil 1. Pas nyeroknya aku penasaran sih guys, dia bakal seagresif apa ya. Gila sih, menarik banget ya guys. Aduh, aku ngap deh di sini ya dari tadi soalnya bener-bener kayak menarik banget, aneh banget gitu ikan-ikannya ya. Dia langsung ngegembung nih, coba Faisal lihat deh, coba Faisal lihat. Ngegembung tadi soalnya. Ini Indonesia ini. Lokal ya. Oh, tuh, jadi gembung deh guys. Bisa gembung. Ada suara-suara cok-cok gitu. Gigitnya ini mantap ini. Oke dah. Ya udahlah, semoga aman lah ya guys ya. Nah ini diplastikin dulu kayak gini. Lompat mah enggak ya kayak gini mah ya? Lompat. Pernah lompat kayak gini? Buntal selama ini Belum pernah ya? Belum pernah dong. Jadi aman kita nggak usah pakai tutup juga. Ada sih aku wadahnya buat dia ya guys. Yang aku bingung mah malah si buntal kecil itu awalnya aku bingung taruh mana kalau misalnya kita ambil. Tapi setelah dipertimbangkan ternyata dia bisa untuk yang tadi makanin keong. Jadi solusi sih. Kita kan di rumah kan dari kemarin kan pengen keong asasin ya. Tapi kan aku lupa terus gitu ya guys. Ternyata ini ada pembantu yang lain yang bisa membantu kita, asisten lah ya guys ya. Yang bisa bikin kita tidak perlu untuk membeli keong asasin guys. Mau ini ya kak, tapi kayaknya yang agak gede-gedean lah. Boleh. Atau terserah kakaknya dah guys, asli ya. Tadi aku disaranin tuh untuk ambil 10-15 ekor aja gitu lah ya kak ya. Dengan akuarium tadi aku kasih spesifikasi ya. Takutnya terlalu ini guys, terlalu padat, dia terlalu mendominasi, nanti dia jadi alien. Wow, ya ampun. Buntel-buntel cepet juga deh, susah juga ya guys. Jadi seperti itulah ya, ini kita mau ambil dulu aja tuh kurang lebih seperti itu guys ya. Paling juga segede-gedenya dia segede apa sih? Sama ini aja nggak segede ini ya kak, lebih kecil lah. Satu ruas jari saya atau kakak nih? Sama-sama gede. Sama-sama gede guys. Aduh gede satu ruas jari lumayan lah ya. Tapi oke lah guys untuk kita besarkan, barangkali dia oke. Tapi mereka tuh masih belum mau makan pelet kak. Bisa nggak makan pelet ya? Pelet bisa, cuman kita belum latih. Belum latih aja ya. Cukup dibiasain aja, ntar lama-lama juga mungkin dia bakal makan pelet. Oke lah kalau kayak gitu guys ya. Ini lagi diserokin dulu sama Kanoval ya. Takutnya terlalu terintimidasi kita videoin, jadi kita sambil lihat-lihat lagi aja yang lain ya. Sebenarnya tuh di sini tuh juga banyak ikan-ikan lain yang udah kita bahas ya guys ya di video sebelumnya ya. Tadi tuh kayaknya ada ikan yang masih belum. Nah ini juga tadi belum dibahas nih sama kita nih guys. Ini ada ikan namanya tuh Paradise Threadfin. Ini ikan yang unik banget juga, kalau nggak salah ini ikan lokal ya guys. Dan ini ikan tuh kayak punya semacam apa ya, kayak kumis yang panjang banget. Tapi kalau aku lihat ini kayak lebih ke bulu ketek ya guys. Dari keteknya ini guys, unik banget ini ikan. Aku pernah lihat ini ikan yang ukurannya agak gede ya di Gem Vlog kalau nggak salah tuh. Aku pernah lihat guys, dan susah piaranya katanya. Kalau misalnya untuk yang ukuran gede ya, kalau yang untuk ukuran seperti ini juga kayaknya agak susah. Tapi memang udah diadaptasiin dulu secara baik di sini. Makanya kalau teman-teman lihat juga secara harga lumayan lah dia ya guys ya tuh 1,2, 1,5 ya. Karena memang ini ikan tuh lebih ke kondisinya susah sih kayaknya. Bahkan untuk kayak membuat dia ada di akuarium pun itu sulit ya guys. Butuh waktu dan butuh rekondisi yang benar-benar matang dan oke gitu loh. Piara dari segede ini sampai gede, bener-bener gede itu kayaknya bakal seru banget. Karena aku setauku ya kalau udah gede tuh harganya mahal banget. Harganya mahal banget, bisa belasan juta mungkin atau puluhan juta mungkin ya guys ya. Karena memang sesusah itu untuk memeliharanya dari besar atau mungkin membesarkan dia dan sampai ke akuarium teman-teman ya. Kayak gitu ya guys. Apalagi ya di sini sebenarnya tuh ikannya emang unik-unik ya. Tapi nggak cuma ikan unik doang sih, kan biasa kayak kaviat, kayak platinum, handfish kayak gini juga ada. Ini ada Channa suratani juga dari Thailand, Channa maru lah ini masuknya guys ya. Ini juga
juga ada di sini. Benar-benar oke banget, menarik banget juga ya guys buat kita lihat-lihat. Dan ada satu hal yang paling aku suka lagi di sini tuh ini nih, langfish nih. Tadi juga udah sempat kita bahas secara detail ya langfish ya guys. Ini ada langfish yang Afrika tuh. Begini dia bener-bener langsung kayak bereaksi, ini juga sama langsung bereaksi tuh guys. Seru ya. Cuman ini kan agak sedikit putus tuh si bagian ininya nih. Siripnya kan dia tuh dari termodifikasi ya. Ini kayak yang paling mulus yang ini deh guys. Ini paling mulus nih. Mukanya juga paling keren sih Sal tuh. Kayak ada maze-nya gitu, kayak ada labirin ya. Ini 1 jutaan harganya, kalau ini 1,2an ya guys. Karena ukurannya lebih gede. Dan ini masih bisa gede lagi walaupun nggak begitu gede-gede amat. Kayak gitu sih guys. Oke lah, paling kita bungkus dulu itu, kita payment dulu. Nanti mungkin di rumah kita bakal videoin lagi, kita kasih lihat ke teman-teman apa saja yang kita order di sini guys. Oh iya guys, buat teman-teman yang penasaran, aku tuh pakai apa sih dan ada barang apa aja sih di video ini, teman-teman bisa langsung aja klik keranjang di bawah buat lihat produknya ya. Oke guys, jadi ini kita udah sampai rumah ya. Aku baru pulang praktek juga, jadi masih pakai baju praktekan ya guys ya. Dan kalau kita perhatiin, si tempat ini kan pufferfish kemarin kita beli itu pengen ditaruh di sini. Memang si keongnya banyak banget sih guys kalau kita perhatiin ya. Dan sudah cocok banget ya untuk kita tempatkan si pufferfishnya guys. Nah ini untuk pufferfish mininya ya, taruh di sini dulu sementara ya. Karena kemarin tuh kebetulan aku belum bisa kesini, jadi baru bisa hari ini ya guys. Dan ada yang meninggal 1 ekor, itu wajar banget sih. Dari 10 ekor, jadi tinggal sisa 9 nih ya. Dikasih makan pelet sama Fali, cuman katanya ada beberapa yang nggak mau makan pelet. Makanya ini aku mau coba buat kasih cere dulu ya guys ya. Kira-kira cere bakal dimakan nggak sama dia guys? Kita coba ya, sebelum kita masukin ya guys. Tuh cere kayak gitu tuh. Tahu deh bakal dimakan nggak ya? Seperti si cuek ya guys. Sepertinya sih cuek ya. Cuma kalau misalnya memang dia dicoba buat dikasih ke akuarium yang Molly sih, harusnya mereka sejahtera ya, karena pakannya banyak guys. Cere bener-bener gak digubris ya. Tuh udah mulai. Tapi nggak begitu digubris guys. Lu semua nggak guna. Aku coba buat tangkepin satu-satu ya. Jadi ini kita bakal coba buat kasih ya guys ya ke ininya, ke sana ya. Wadahnya udah nggak apa-apa, ini aja lah. Kita tangkepin. Susah guys nangkepnya, sumpah. Ini harus pakai seser kecil, soalnya tanganku nggak masuk ya guys. Ini susah nangkepnya ya. Nah, dapat 1. Oke. Oh nih. Kecil pisan guys, asli sama cere emang ukurannya mirip ya. Jadi sebenarnya ya cere susah dimakan BTW guys ya, mungkinnya karena memang susah, harus dicacah dulu mungkin guys. Sumpah susah ngambilnya nih. Tuh agak challenging ya guys ngambilnya ya. Dapat nggak? Dapat. Kita coba ambil 3 ekor dulu kali ya guys ya buat testing ya. Susah ini ngambilnya guys. Pasti bisa kok diambil, cuman ya susah aja, challenging aja. Nih, kita ambil 3 ekor dulu. Ampun guys, sisanya susah ini guys. Dia buntal-buntal begini tapi renangnya cepat juga ya. Saya harus dikuras guys buat nangkep ini. Mau nangis, susah banget ngambilnya. Nah ini pelan-pelan ya, kita harus pelan-pelan ya guys. Slowly ya. Oh dapat lagi, udah 3 ekor dulu dah. Secara suhu dan juga lain-lain sih harusnya mirip ya. Jadi kita langsung aja masukin lagi guys ya. Kan bentarnya, susah amat lagi guys. Masuk gak tuh dia? Gak kelihatan guys masuknya pun. Ini ada yang kurus banget satu ikan buntalnya ya. Kayaknya dia susah makan ya guys. Nah di sini kan dia all you can eat nih. Harusnya dia masih jadi bisa makan. Udah masuk belum sih? Gak kelihatan sih. Ada ya? Kita coba 3 ekor dulu ya. Terbuli guys sama Molly ya. Tidak masuk akal ya guys. Karena dia ukurannya kecil banget sih. Butuh adaptasi yang lebih ya. Gak kelihatan banget. Ini aduh guys, sumpah kecil pisan ya. Kurus lagi guys yang ini mah ya. Semoga dia dapat makanannya ya di sini ya. Kayaknya banyak banget sebenarnya sih. Dan kalau misalnya memang glowfish melawan pufferfish kecil ini, ya tuh dia bisa bersembunyi guys di situ ya. Aku yakin sih bisa sih makanin keong ya. Kecuali keong udah segede itu tuh, udah gede banget. Mungkin anakan-anakan keong bisa dimakan, jadi all you can eat. Dan ini udah bisa bikin suatu ekosistem yang berjalan gitu ya guys ya. Kayak gitu. Aku kayak mau nangkep 1 ikan Molly deh ya guys, buat kasih makan ke ke pufferfish satu lagi. Molly panjang aja nih, yang tidak. Ya ini mulutnya aneh nih. Aduh banyak banget ya. Ke bawah kamera banyak ya. Wah cakep-cakep nih guys. Kok gini guys mulutnya guys? Aduh. Jatuh tuh. Ada gitu mulutnya tuh guys, aneh ya. Ini jatuh aja guys, kayaknya. Nah ini akan kita coba ya berikan ke pufferfish aku satunya lagi ya guys, karena memang di sini tuh ada pufferfish yang santuy-santuy tapi dia predator ganas sebenarnya ya. Kita coba ya guys, kita coba masukin ya guys. Apakah ada reaksi? Mau makan kan dia nih?
Mau tadi pagi udah makan. Oh, udah kasih makan berapa tuh? Yang di Pokoknya 8 nggak salah. dikejar sama dia? Dikejar kak. Oke, ini belum ngeh aja kayaknya guys. Oh, udah mulai ada ngeh guys. Oke, apakah dia seperti Bulbul? Bulbul sih ya mirip sama dia, cuma secara karakter beda ya guys ya. Kalau Bulbul dia lebih aktif, kalau ini kan lebih ke ambush gitu loh guys. Dia pasif, tapi ketika ada yang dekat baru sama dia dihap gitu loh ya guys. Belum ada reaksi. Sambil menunggu kayaknya aku mau coba ambil satu lagi ya. Karena ini molinya banyak banget, jadi ini kan beranak juga ya guys. Jadi moli-moli panjangnya aku mau coba buat dikasihin. Nah susah ya ngambilnya ya. Set. Oh yang itu belum ada reaksi. Set. Susah ya. Mereka sudah langsung pintar guys ya. Moli. Ini moli panjang. Hat. Kok nggak dapet ya? Tadi perasaan langsung dapet 3. Guys, sumpah guys, ini skill menyeser aku nih. Kayaknya harus nyeser kita tuh di ini deh guys. Di pasar-pasar kaget deh guys. Harus sering-sering latihan kita. Wah, gede tapi ini mah ya. Wah sayang guys, ini mah gede guys. Ini mah gede ah. Moli panjang gede guys. Asli nggak ada reaksi sih tapi ya yang itu ya. Bener-bener nggak ada reaksi guys. Mungkin kenyang kayaknya. Aku mau coba buat tangkap dulu ya ini ya. Satu aja ya guys, dua aja ya, dua ekor ya. Mungkin kalau 2 ekor molinya jadi bergerak. Nah ini nih. Kenapa susah ya guys? Sumpah susah. Nih tanganku hampir lebih masuk nih. Allahu Akbar guys, susah banget ya. Hot, dapet gak? Enggak dong. Ini ada yang cawang kan ekornya, ada yang enggak. Wah nih dapet guys. Tapi ini biarinlah kita masukin ya. Satu lagi. Apa udah kenyang ya guys? Kecil banget lagi, ini nggak kelihatan kayaknya sama dia juga. Tuh, tapi dia kayaknya nggak begitu lapar sih. Emang bener kata Vali, kayaknya udah makan ya. Atau kasih aja cerai ini juga ada banyak cerai nih yang tadi Vali bawain ke kita. Susah ya, tar guys. Ini tuh harusnya nggak perlu pakai tutup kalau ini. Dan itu akan lompat. Susah amat ya guys, ini ngambil semua ikan susah di sini, aku emosi sendiri guys. Ikan cerai, oke ini ikan cerai ini kita kasih. Wah, ini banyak nih guys. Apakah akan termakan? Kayak nggak ada respon gitu loh guys ya. Makan telur dadar bentar dah. Padahal dia udah oke sih di sini sebenarnya. Secara positioning sudah oke, tapi benar-benar tidak ada respon yang signifikan ya guys. Kemarin udah kenyang kayaknya ya. Kemarin juga sempet padahal waktu kita ambil tuh dia ada reaksi, bahkan kayak pengen gigit kita kan. Jadi pagi gitu, bersama kak. Iya kan, berarti kelaparan. Kalau ini berarti udah kenyang aja. Gak apa-apa sih ya guys, seperti dia oke di sini ya. Dan ini kita taruh di sini dulu. Ini juga untuk pufferfishnya mungkin nanti sama Vali aja kali nih diambilin ya. Biar gampang lah ya guys. Harus dibuka nih dari atas ini nih, biar enak nyasarnya gitu guys, harus naik sesuatu. Tapi sebelum kita taruh mereka semua di sini, kita lihat aja dulu ya untuk yang ada di sini ya guys. Sebenarnya sih di sini tuh pufferfishnya juga yang tadi 3 ekor sebagai sampel kita ya hilang ya guys, yang nggak tahu kemana. Sepertinya sih memang dia tuh langsung masuk ke tempat-tempat persembunyian dulu selama beberapa hari biasanya kayak gitu ya. Dan nanti ke depannya kalau misalnya memang dia udah lebih adaptasi, harusnya sih dia bakal lebih keluar. Terutama kayak makanin si keong-keong yang di bawah sini. Ini tuh kalau teman-teman perhatiin lebih detail ya, keongnya banyak banget sebenarnya dia guys. Lebih banyak dibandingkan apa yang aku duga gitu loh ya guys. Aku tadi lihat waktu pertama kali ini dibuka, dinyalain, ini keong-keong kan ada di samping-samping di depan-depan kayak gini kan tuh keong-keong semua. Pas aku lebih perhatiin lagi ternyata di samping-samping pun banyak banget keong-keongnya guys ya. Samping-samping tuh ini udah mulai keluar nih. Dan nih apa yang bakal dilakukan ya guys? Apakah dia akan mengeker keong-keong ya, atau masih belum mau ya guys? Kayak mencurigakan ya. Untuk pergerakannya mencurigakan, dia sumpah mini banget sih. Buntal ini mini banget guys. Dia mini-mini juga sebenarnya agresif, tapi ya kalau misalnya lawan ikan-ikan yang gede-gede begini sih dia juga bingung ya guys, mau agresif seperti apa ya. Unik sih ini si buntal India atau si buntal kecil ini ya guys. Kalau misalnya ada predator sih pasti dimakan. Cuman setahu kan ikan buntal beracun ya. Jadi ikan buntalnya meninggoy, yang makannya juga meninggoy ya guys ya. Semua meninggoy. Dan giginya ikan buntal tuh keras guys. Keras, kuat, dan ada 4 ya biasanya giginya. Kayak gigi seri atas 2, seri bawah juga 2. Dan kalau gigit itu bisa mecahin banyak hal guys, kayak gitu. Jadi langsung masuk ke dalam sana ya. Oke, tidak ada keistimewaan lagi ya. Untuk ikan molinya sih ternyata gini sih ya guys. Ikan moli itu kita juga kan kemarin sempat di situ tuh pada beranak ya. Tapi anaknya pada tumbang ya dia. Ada yang tumbang, ada yang besar. Ada yang besar, ada yang tumbang. Tapi gimana sih kondisinya ikan molinya? Banyak yang tumbang kan tapi ya. Iya. Karena ini dia beranak lagi apa gimana? Apa yang waktu itu? Ini ada anakan lagi. Anakan baru ini? Iya, 2 batch dia 2 kali. 2 batch 2 kali ya? Mau nyalain nggak? Boleh. Mana? Di atas ini ya?
Coba nyalain ya guys. Nah ini tuh kemarin juga indukannya meninggal ya, yang ini ya? Yang betina. Yang betina meninggal, jantannya dimanain? Oh jantannya dimasukin di sini. Oh itu tuh jantannya yang betina meninggal guys, karena terus-terusan di sosor gitu. Nah ini untuk membesarkan burayak sih kayak kita harus belajar lagi ya, karena memang gimana ya guys ya, mereka tuh bisa besar gitu loh, cuman kayak banyak dimakan juga sama induknya lagi gitu ya guys. Aku juga bingung ya, kayaknya ini sih ke depannya tuh gini aja nih, susah juga kita ngaksesnya ya. Kalau Itu ya. di sini sih gampang kan? Ya, Gampang ya? Oh ini lebih gampang ya. Kok nggak gini aja si iniannya apa? Si anakannya mana sifon nih? Pakai sifon. Nanti sifon taruh di wadah, semua ntar anakannya taruh aja di sini. Terus kita pembesarannya coba di sini sebelum ada isinya kan. Nanti untuk makanan dan lain-lainnya kita coba buat cari-cari gimana caranya. Yang penting mereka di sini nanti lebih safety lah bro gitu. Kadang-kadang indukannya makan juga guys. Unik sih sebenarnya ya, dimakan sama induknya sendiri, tapi nyata ternyata kayak gitu guys ya. Kalau yang ini anakannya emang dari awal sedikit kan, dan masih ada tuh. Dan anakannya juga gedenya kayak nggak maksimal gitu loh. Si makannya apa ya guys ya? Ntar kita harus coba tanyain kali ya ke temanku ya, ke Molly Kinian. Kalau nggak nanti juga Vali coba tanyain ke teman-teman Vali li yang ini li. Ntar kita coba buat research kira-kira apa ya guys ya, pakan yang efektif ya untuk membesarkan ikan Molly. Karena jujur kalau di tank utama kita nggak kasih pakan gimana-gimana, ya udah kasih makan aja biasa, dan mereka pada banyak sendiri gitu loh ya guys. Tapi kalau aku lihat sih sekarang tuh udah nggak terlalu semasif dulu ya, karena memang mungkin pas ada anakan tuh beberapa ikan Molly yang lain juga pada makanin anaknya gitu guys. Jadi nggak efektif. Kalau misalnya memang nggak ada yang dimakan dan kematian 0%, kayaknya ini udah penuh banget, sesak banget ya guys ya, karena Molly itu segampang itu untuk beranak gitu sih ya guys. Kalau untuk siklit sih yang sebelah kita ini perkembangannya tuh oke banget ya guys ya, terutama masalah pembesarannya gitu ya. Jadi ngegedeinnya tuh oke, dia udah lumayan besar ya dibandingkan sebelumnya, tapi memang tetap aja ada beberapa yang kalah saing besarnya, kayak yang ini nih. Ini kayak kurang gede dibandingkan yang lain ya guys. Itu hal yang biasa sih ya. Cuman yang kalau aku lihat-lihat gede dan punya teritori, biasanya dia ada di belakang situ ya. Dia punya teritori sendiri. Biasanya sih aku lihat ya, ada satu ikan siklit nggak tahu jenis apa gitu ya guys ya. Oh yang ini ya? Yang ini. Oh yang ini nih guys. Iya yang ini nih. Emang jatahnya lagi waktunya makan sih kak? Oh waktunya makan ya? Mana makanannya? Nih guys. Coba aku ambil makanannya ya, bentar ya guys. Ada di sini makanannya ya. Pakai yang mana nih? Pakai yang ini aja. Oh di sini ya. Mana nih makanannya? Oh ini nih guys. Yang makanan siklit. Kita main ada lagi guys, kita kasih ya untuk saat ini ya guys. Aku sebenarnya makanan siklit kayak gitu juga banyak macamnya. Dan ini kebetulan dari ultra color ini nih, siklit tropical juga memang khusus siklit bahkan ini ya. Kita coba kasih ya guys. Oh. Tuh. Siklit mah makannya gila, dan siklit ini semi agresif kan, jadi sebenarnya dia kalau teman-teman lihat tuh galak, cuman masih oke untuk digabungin guys ya. Cuman jangan terlalu jauh si perbandingannya, kalau terlalu jauh mau gak mau teman-teman harus hati-hati karena bisa aja membuli yang lain guys. Kayak gitu sih kurang lebih ya guys. Nah, ada masih pada makan, oke lah ya, kayak gitu. Oke guys, jadi mungkin seperti itulah ya untuk update-annya juga ya, dan untuk beberapa hewan-hewan dan ikan-ikan yang kita beli kemarin. Ini OTW ya, untuk si pufferfish Indianya, karena susah ternyata tadi ngambilnya harus dibongkar ya guys. Jadi ntar aku bakal coba buat dipindahin semua ke sini. Kalau udah dipindahin ke sini, kita juga bakal update ke teman-teman kira-kira efektif atau enggak gitu ya guys ya, untuk si pufferfish India ini kita taruh di sini guys. Dan untuk pufferfish yang satunya lagi yang pou itu ya guys, yang pufferfish apa namanya? Aku lupa lagi namanya. Pokoknya yang itu yang tadi. Semoga dia bisa lebih aktif lagi, dan nanti kita bakal videoin juga ke teman-teman kalau misalnya dia lagi lapar dan makan gitu ya guys. Karena memang makannya pufferfish itu tuh kita nontoninnya seru ya. Karena memang dia tuh agresif sebenarnya ya guys kalau misalnya memang mereka lapar gitu guys. Oke, jadi kayak gitu aja untuk video kita kali ini. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan di-share ke teman-teman kalian sama hewan-hewan guys. Aku Iqbal pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Thank you guys.